dokter gue bilang gini, ibu berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mencegah nih si babynya, ibaratnya menjadi garansi jaminan ketika dia lahir bahkan sampai dia umur dewasa tidak dikatain kanker, itu nggak bisa. Ketika Tuhan sudah memilih dia untuk kanker, ya katakanlah pacarnya udah pacaran, udah mau ke jenjang yang lebih serius, ketika si orang tua laki-lakinya ini tahu bahwa si perempuannya ini survivor cancer, orang tuanya bilang jangan nikah sama orang yang pernah kanker, nanti anaknya kanker juga. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang kalau di sini, selamat pagi, sore, malam, kapanpun lo nonton episode kali ini. Selamat datang lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ada Mbak Cindy Audina. Apa kabar Mbak Cindy? Baik, sehat. Seorang cancer survivor, penulis juga, mahasiswi juga, yang mudah-mudahan bentar lagi udah mau selesai. Dan penulis apa? Bukunya Nama Tengahku Mukjizat, atau kalau lo cari versi bahasa Inggrisnya juga ada Miracle is My Middle Name. Dan nanti di mana nyarinya, kalau mau tahu lebih banyak sambil kita ngobrol, nanti lo cari tahu juga. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi kalau lo yang haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik, tongkrongin terus channel ini, comment, like, subscribe, anything. Gue nggak mau terkesan terlalu formal, pokoknya yang penting lo tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Gue sih yakin begitu. Kenapa? Karena seperti yang akan lo dengar, daripada dengar gue terus ngomong, kita langsung tanya aja langsung ke Mbak Cindy. Sekali lagi thank you udah datang ke sini. Thank you Mas Ali, aku yang thank you udah diundang. Gue yang terima kasih banyak. Karena kita kan udah ketemu beberapa kali. Gue pernah mendengar lo share juga. Aku juga pernah dengar Mas Ali sharing juga. Wah, maaf kalau gitu. Dan dari mendengar kisah lo, perjalanan lo juga, dari buku lo juga, gue belajar sangat banyak, dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengarnya juga bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Gue sih yakin begitu. Dan gue langsung mulai aja. Sin, lo sebelum gue bicara soal perjalanan lo juga, gue mulai dari yang awal dulu, paling awal banget deh gitu. Lo sekarang kan aktif untuk membantu anak-anak, ya, khusus anak-anak yang didiagnosa dengan cancer, membantu mereka, menyemangati lah, atau supporting lo dalam bentuk berbagai macam tentunya gitu ya. Nah, memang lo sebagai cancer survivor gitu, cuma kan nggak semua survivor terus memilih untuk melakukan apa yang lo lakukan gitu. Nah, apa sih yang membuat lo justru memilih untuk berkontribusi di sini gitu? Kalau misalnya kenapa memilih untuk berkontribusi, ditarik ke belakang lagi Mas, karena ketika aku yang berjuang gitu kan, itu banyak banget dukungan dari orang-orang sekitar kayak gitu kan, dan merasa bahwa justru itu adalah faktor pendukung akhirnya gue bisa menjalani ini, karena perjalanannya kan nggak sebentar, 3,5 tahun gitu. 3,5 tahun. Umur itu berapa waktu itu? Pengobatannya umur 9. Lo pertama 2005 kali didiagnosa umur 9 tahun dengan cancer? 2 sekaligus, kanker leukemia dan kanker kelenjar getah bening di paru-paru. Leukemia dan kelenjar getah bening di paru-paru. Lu bisa jelaskan nggak untuk orang yang awam gitu kayak gue gini? Jadi kalau apa itu leukemia tuh kanker darah. Kanker darah. Jadi kalau kanker kelenjar getah beningnya sendiri itu, kalau di gambarannya itu tuh dia menyelimuti paru-paru gue sebelah kiri. Jadi sebenarnya awalnya waktu itu keluhannya sering sesek, terus dokter akhirnya menyarankan untuk rongsen. Dan di awalnya itu diagnosisnya adalah pembengkakan jantung karena di sebelah kiri. Akhirnya karena di paru-paru kiri di sini deket jantung. Iya, terus dibawa ke rumah sakit jantung, CT scan, rongsen dan segala macem, cek ulang, ternyata bukan pembengkakan jantung, tapi memang si kanker kelenjar getah bening yang menyelimuti paru-paru sebelah kiri, makanya sering sesak kayak gitu.
Dan itu ada efek ke jantung juga apakah? Enggak sih. Enggak. Cuman dekat dengan jantung sehingga orang sempat disalah pahami gitu. Iya, pembengkakan jantung gitu. Terus pengobatan selama 3,5 tahun. Nah dari situ tuh kayak keluarga, saudara, bahkan tetangga atau bahkan orang yang nggak kenal itu tuh sangat memberikan dukungan secara moral maupun materi gitu kan. Setelah gue sekarang udah sembuh, sekarang udah jadi survivor, gue mempertanyakan kayak, wah kesehatan gue nggak cuma bermanfaat buat diri gue doang nih gitu kan, harus orang lain juga bisa merasakan gitu. Dari situlah kira gue menjadi apa ya bisa dibilang menjadi pendukung lah, menjadi pendukungnya para adik-adik gue yang saat ini sedang berjuang juga gitu. Jadi kayak ingin kontribusi balik karena apa yang lo dapatkan dahulu. Karena apa gitu yang gue dapatkan sangat, gue rasa itu sangat membantu gue gitu. Jadi gue juga mau nih mereka merasakan itu kayak gitu. Karena sesimpel itu ternyata Mas. Kalau misalkan gue anggap ini sebagai pekerjaan gue sesimpel itu. Dengan gue hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang berjuang, itu mereka sudah mendapatkan secercah harapan gitu. Karena kan ibaratnya gue adalah contoh yang berhasil nih gitu kan, contoh yang berhasil. Dari mereka, dengan adanya gue di tengah-tengah itu, mereka jadi punya sedikit harapan gitu. Jadi ini gue nanti nanya akan kadang mondar mandir bolak-balik dikit ya. Ketika gue kepikiran nanya atau ada yang kayaknya perlu gue tanya lagi nih lebih jauh, gue akan nanya gitu. Jadi ini kan awal banget berarti nih. Kenapa lo memilih untuk berkontribusi juga fokus mendedikasikan juga di sini untuk mensupport anak-anak yang terdiagnosa dengan cancer? Karena lo pun juga sebagai pernah merasakan dan pernah nggak hanya merasakan dari sisi penyakit tapi juga merasakan di supportnya itu sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang sebelum melanjutkan kepada apa yang lo lakukan saat ini gitu ya, bisa nggak lo share juga mungkin gue terkait saat lo memulai pengobatan itu dari didiagnosa, lo kayak tadi lo bilang awalnya sesak-sesak dan itu masih umur 9 tahun gitu kan. Kayak gimana? Mungkin masih bingung untuk apa gitu. Jadi nih kalau kita cerita dari awal ya Mas, cerita dari awal tuh gue umur 9 tahun, terus kelas 4 SD, itu tuh yang berat badan menurun, terus nggak nafsu makan, kayak gitu kan. Gue dulu kecilnya tuh apa ya, cicilan, lari sana lari sini, dan gue ikut taekwondo bahkan. Terus kalau taekwondo tuh lari kok jadi gampang capek, kayak gitu kan. Terus pulang sekolah langsung lepas sepatu langsung geletak depan pintu, yang kayak gitu. Awalnya orang tua ngiranya nih anak kenapa gitu kan. Terus pernah satu ketika tidur siang yang sampai kayak lemes banget, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter awalnya ngiranya tifus, cek darah dan segala macam. Barulah di situ ditanya keluhan apa lagi, ya gue bilang gue sering sesek nih gitu kan. Terus akhirnya di rongsen, dikira pembengkakan jantung, dibawa ke rumah sakit jantung. Di sana cek ulang dan segala macam, ternyata itu si cairan kelenjar getah bening itu. Nah, karena dicek darahnya juga apa ya mencurigakan, akhirnya dicek juga di BMP. BMP tuh bone marrow apa ya, pokoknya yang pengambilan sumsum belakang. Bone marrow. Pengambilan sumsum belakang, ternyata ada leukemianya juga. Gitu. Jadi di rumah sakit jantung itulah ditemukan ada leukemia dan kanker kelenjar getah bening, kayak gitu. Terus setelah itu pulang terus orang tua. Sorry, itu jadi nggak langsung rawat inap atau pulang dulu itu? Nggak langsung rawat inap karena keluarga bicara katanya dibawa ke Penang yang bagus kan, bawa ke Penang. Terus akhirnya kita ke Penang, terus cek dulu semua. Karena kan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua hasilnya beda nih, jadi mungkin masih berharap kalau hasilnya beda juga gitu. Ternyata keliru dan segala macam. Ternyata memang di Penang sudah dinyatakan bahwa memang ada leukemianya dan ada kelenjar getah beningnya juga gitu. Dan waktu itu bokap di sana kan cari profesor onkologi anak, ternyata
lagi nggak di tempat, dan mereka bilang kayak di Indonesia tuh sudah ada profesornya, kata dia kayak gitu kan. Terus dan gue waktu itu di sana panas tinggi sampai 42 derajat, itu udah yang kejang, dan nyokap juga mungkin mikirnya kalau nih anak kenapa di negara orang kan lebih susah ya. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Indonesia. Baru kita ke Rumah Sakit Cipto, di situ gue ketemu sama Prof Jaya, bokap ketemu Prof Jaya, dicek ulang lagi di Cipto, dan memang tidak bisa dipungkiri si kanker itu ada gitu. Dan akhirnya itulah di situ di Cipto langsung masuk 3 bulan nonstop, nggak pulang. 3 bulan? 3 bulan, pertama kali masuk langsung 3 bulan. Lu waktu itu tahu nggak bahwa ini kan masih umur 9 tahun nih? Nggak. Karena dulu kan belum ada, maksudnya gadget nggak secanggih sekarang mas. Dulu anak-anak sekarang mungkin bisa browsing apa itu kanker dan segala macam. Karena waktu gue di rumah sakit jantung itu, dokternya bilang gini, pas malam-malam dia bilang, Cindy malam ini puasa ya, karena besok biopsi. Itu yang pengambilan cairan kelenjar getah bening. Karena besok biopsi untuk mengetahui jenis kelenjar getah beningnya. Kalau ganas harus operasi angkat, kalau jinak bisa sekalian kemoterapi. Ini ngomong ke lo? Udah, iya, tapi sama ada nyokap juga di situ. Maksudnya dia cuma mention bahwa kamu puasa ya, kayak gitu. Dan selebihnya dia ngomong ke nyokap. Nah, di situ gue kayak kemoterapi, gue tahu sih kemoterapi itu kan pengobatan untuk kanker. Cuma gue nggak tahu kalau kanker tuh semenyeramkan dan semematikan misalnya yang orang-orang tahu gitu ya. Gue nggak tahu gitu. Karena waktu pas pembacaan diagnosis pun kan biasanya kan dipanggil ya, si Deodina masuk gitu kan. Pas gue pengen masuk ruangan, susternya bilang, ibu sama bapaknya aja yang masuk ya, anaknya tunggu di luar. Jadi pas pembacaan diagnosis tuh gue tunggu di luar. Pas ketahuan cancer itu. Gitu. Jadi benar-benar gak tahu, pas bokap gue keluar tuh nyokap yang matanya udah sembab, terus cuma bilang kayak, kita nginep lagi ya di sini. Dan kalau I hope it's okay kalau misalnya gue mengajak lu flashback, meskipun itu momen-momen yang ya tentunya kita tidak ingin terjadi gitu, tapi makanya gue sekali lagi terima kasih banget kan sama Cindy udah willing to share gitu, udah bersedia untuk sharing di sini. Lu sebagai anak umur 9 tahun, lu inget nggak? Karena lu masih belum paham kan itu apa, dan lu apa yang lu rasakan atau yang mungkin lu tanya-tanyakan sama diri sendiri atau sama situasi itu gitu? Umur segitu. Gue waktu di lorong rumah sakit itu mas, waktu nyokap bilang kita nginep lagi di sini, terus bokap cabut ngurus administrasi dan segala macem, tuh gue jalan di lorong rumah sakit menuju ruang rawatnya. Gue nanya ke nyokap kayak, mah kenapa sih kok aku yang sakit? Kan aku baik, ya kayak layaknya anak-anak aja, aku kan baik, kan aku rajin berdoa, kayak gitu kan. Terus kayak nyokap cuma ngerangkul sambil bilang, kalau sakitnya bisa dipindahin juga mama maunya mama yang sakit. Tapi Tuhan maunya Cindy yang sakit karena Tuhan anggap Cindy mampu untuk melewati ini semua. Dan itu yang gue pegang sampai sekarang. Jadi kayak wah memang Tuhan mau waktu itu gue sakit karena akhirnya ada rencana-rencana lagi nih ke depannya seperti ini, kayak gitu. Karena yang gue inget juga waktu gue mau biopsi itu mas, itu kan gue suruh puasa tengah malam dibangunin nyokap makan, terus nyokap nyuapin yang udah berlinang air mata kayak gitu kan, dia nyuapin. Terus siangnya tuh udah rame tuh, ruangan kamar gue udah rame orang, terus yang udah doa bersama gitu kan sebelum ini. Terus pas gue duduk di ranjang, orang ngelilingin gue berdoa tapi mereka nangis. Yang gue yang anak 9 tahun gue nggak tahu nih sakit gue apa gitu. Gue cuma tahu gue udah pindah-pindah rumah sakit gitu kan, yang harusnya gue sekarang sekolah kayak gitu kan. Terus berdoa, ya gue duduk di ranjang, terus mereka berdiri, terus mereka berdoa tapi mereka nangis gitu. Mereka nangis, gue kayak, duh Tuhan kenapa ya mereka mendoakan gue tapi mereka juga menangisi gue di satu sisi yang sama kayak gitu. Terus masuklah ke ruang operasi, biopsi dan segala macam. Itu kan bius total. Pas bangun dari bius itu gue yang kan efek bius tuh nggak enak banget, yang kayak mual, pusing dan segala macam. Itu gue memuntahkan diri sendiri, jadi kayak muntah di badan gue sendiri. Dan
itulah pertama kalinya gue menangisi keadaan gue sendiri. Dan itu berapa lama semenjak diagnose itu? Itu baru awal. Jadi itu baru gue selesai biopsi itu. Kan tuh gue biopsi sekalian pengambilan cairan tulang sumsum. Itu baru selesai biopsi itu. Jadi kayak menyadari benar-benar seserius ini gitu, maksudnya itukah maksud lo atau bukan? Atau gue nggak tahu, pokoknya gue ngerasa kayak gue udah di rumah sakit pertama dibilang pembengkakan jantung, pindah ke rumah sakit kedua, gue disuruh puasa, gue didoain tapi ditangisin, terus gue di biopsi. Yang gue di biopsi itu kan gue pengambilan cairan tulang sumsumnya sekalian, jadi dibius. Jadi gue nggak berasa tuh sakitnya, cuma efeknya itu terus gue kayak ya udah, karena efeknya nggak enak dan gue muntah tuh, gue ngerasa itu pertama kali gue nangis puas gitu loh Mas. Gue bener-bener menangis sih, puas situ, karena udah gue abis dari situ kan gue dinyatakan cancer. Baru gue ke Penang, baru gue ke Cipto. Nah pas di Cipto kan gue pengambilan cairan tulang sumsum ulang. Nah di situ nggak dibius, jadi gue merasakan gimana sakitnya. Itu bener-bener sakitnya udah kayak wah, gue ngeraung-ngeraung. Itu sorry, ini gue awam banget nih, jadi gue nanya itu artinya lu kok bisa nggak dibius, kenapa? Pertama itu dulu kali pertanyaannya. Kalau dulu memang nggak dibius Mas. Kalau gue dulu pengalaman gue memang tidak dibius. Tapi sekarang sudah ada beberapa yang dibius. Tadi lu bilang sebelumnya dibius yang karena terus gue bangun sekalian pengambilan cairan, sekalian biopsi. Oke, karena biopsinya tadi itu. Karena sekalian biopsi, jadi ya udah gitu. Tapi kalau pada praktiknya kayaknya memang dulu tuh nggak dibius. Jadi gue dulu ada dua, namanya BMP. Yang pertama ada, yang kedua namanya intratekal. Kalau yang BMP itu gue posisinya tengkurap, terus jadi di sini tuh jarumnya tuh kayak jarum, katanya tuh jarum buat karung. Gitu. Jadi tuh itu nggak dibius, terus ya udah lo di itu sampai ada bunyinya segitunya. Terus gue kayak ya gue kalau diinget-inget juga kayak wah gue pernah melewati itu ya, kuat juga, dan itu memang dari pinggang ke bawah mati rasa setelah udah krek itu. Ini masih di umur tadi 9 tahun. Dan gue BMP itu 6 bulan sekali. Selama 3 tahun berarti udah ya 6 kali lah ya sama yang diagnosis awal. Kalau intratekal tuh kalau intratekal itu kita yang tekuk udang. Jadi tekuk udang, sini kan kalau lo tekuk udang gini tulang lo jadi kayak ada kebuka sedikit. Jadi tekuk gitu udang posisi. Gini. Iya. Ya kayak gitu, tuh dibekep gitu. Jarumnya sejengkal. Dimasukin. Nah, itu baru nanti ada cairan tulang sumsum yang keluar netes itu, baru sebenarnya yang lebih sakit sih dicabutnya sih, karena si itunya kan bergesekan dengan tulang kan, si jarumnya itu. Karena tulang sumsum tadi tuh. Yes. Dan itu tuh gue ada fase misalnya dalam 2 minggu sekali ada, jadi tuh kita tuh kalau cancer tuh ada protokolnya kan. Ada yang kemo infus nih, terus ada yang si intratekal itu misalkan dalam 1,5 bulan itu dia 2 minggu sekali kayak gitu. Nah gue kalau udah jadwalnya itu udah stres. Kayak gitu. Gue pernah dengar istilah anak kecil tuh nggak banyak yang dipikirin kok, justru kalau orang dewasa itu lebih banyak penyakit karena ada faktor pikiran, khawatir dan seterusnya. Cuma gue mendengar cerita lo meskipun masih kecil, itu kan the pain is real, rasa sakit itu nyata, terasa di badan gitu ya. Meskipun tadi ada pegangan juga dari apa yang ibu lu sampaikan tadi, tapi ini kan itu di awal, yang baiklah jika itu lu pegang terus. Tapi dalam perjalanannya bayangan gue juga ada naik turunnya juga kan. Betul. Lu sebagai mungkin di umur tahun kedua lah misalnya, masuk tahun ketiga itu ada perubahan nggak terkait apa yang lu rasakan atau apa yang lu maknai mengenai situasi itu gitu? Kalau
Ya balik lagi sih Mas, bener. Kalau anak-anak itu pikirannya cuma gue mau sehat. Udah itu doang. That's why kenapa kalau pada teorinya kanker pada anak itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada kanker pada orang dewasa gitu kan, karena faktor dari dalam diri juga. Kalau orang dewasa kan dia baru didiagnosis sakit aja pikirannya udah stres, keluarga gue gimana nih, kerjaan gue gimana nih, apa nih gimana nih, sementara kan penyakit nomor 1 tuh dari pikiran kan. Kayak gitu dah. Kalau gue sih dulu ngerasanya kenapa gue bisa bertahan ya karena memang secara fisik sakit banget dan gue merasakan itu secara nyata gitu. Tapi gue nggak ada beban pikiran stres. Paling stres gue ketika gue udah ada jadwal pengobatan yang memang gue rasakan sakit. Udah stresnya sampai situ aja. Ditambah dengan dukungan dan kehadiran orang-orang terdekat yang selalu ada, yang selalu ibaratnya menemani perjalanan gue. Yang akhirnya ya udah kira semua mengalir aja. Dan kalau lu melihat orang tua lu sendiri gimana dari tahun ke tahun selama 3 tahun itu, artinya ya mungkin yang awal kan masih belum sepenuhnya paham, masih umur 9 tahun, tapi mungkin di umur 12 tahun kita agak sedikit lebih dewasa sedikit lah mungkin gitu ya. Ada perbedaan nggak mengenai lu memandang tadi support tadi lu kan yang awal tadi lu bilang ini doain kok nangis semua kenapa ya gitu kan, masih ada keluguan seperti itu gitu. Dan seiring berjalannya waktu ada perbedaan juga nggak dari lu melihat itu hal itu? Secara support enggak sih Mas, maksudnya kayak orang tua gue bahkan sampai jual rumah buat pengobatan gue. Terus ya mereka dan gue merasa bersyukur karena gue tuh waktu itu kan di Rumah Sakit Cipto tuh di Bansal kelas 3 itu isinya sekitar 14 orang. Sebelah kanan gue itu cuma bapaknya yang ngurus, bapaknya pun udah tua. Terus yang sebelah kiri gue itu kakaknya yang ngurus karena orang tuanya nggak mau ngurus gitu. Jadi gue merasa sangat apa ya, di situ gue punya kekuatan tambahan gitu kalau melihat kanan kiri gue seperti itu gitu, karena orang tua gue bener-bener yang ya udah memang kita harus jalanin ini gitu loh. Dan lu tahu kalau orang tua lo ada pesawat lewat gitu. Pesawatnya keras banget suaranya. Yuk, ya terima kasih. Lu tahu bahwa sampai orang tua lu sampai ini jual rumah apa segala itu saat lu sakit atau setelah lu udah sembuh? Saat gue sakit. Saat lu sakit, jadi lu pun sudah tahu itu gitu. Oke. Dan apakah itu membuat kayak rasa beban juga atau apa gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kayaknya kalau kalau misalnya diinget-inget sih, mungkin gue dulu waktu zaman pengobatan tuh pemikirannya belum sekompleks itu ya, karena masih rentan 9 sampai 12 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang terus gue flashback lagi dan gue inget-inget lagi, barulah gue mulai berpikir terus kayak kenapa gue dulu kayak gitu, terus sekarang gue seperti ini dan segala macam. Ya itu kan juga proses pemikiran gue yang setelah gue sembuh kayak gitu. Gue baru bisa memaknai alasan kenapa gue dipilih untuk sakit ya baru setelah sembuh gitu. Saat lu masih sakit, lu memaknainya gimana kalau gitu? Kalau gue kan dulu nggak kepikiran Mas, kayak gue sakit nih karena memang gue terpilih untuk sakit, untuk berjuang kan enggak gitu. Tapi saat orang ibu lu bilang gitu pas awal itu? ya gue percaya aja, namanya anak-anak gitu kan, kayak ya karena Tuhan tahu kok kamu kuat, ya udah jalanin aja. Cuma kan nggak yang dicerna, dimaknai kayak gitu. Iya. Oke. Kalau gue kan kalau sekarang tuh bisa lebih lebih dimasak lah, maksudnya kayak oh ya berarti gue dulu sakit tuh karena memang ada rencana-rencana nih ke depannya kayak gitu. Dan saat ini lo memaknainya apa rencana itu? Banyak banget. Kayak gue waktu itu awalnya gue sekolah di sekolah swasta.
gitu kan. Terus akhirnya gue cuti sekolah 1 tahun, akhirnya gue pindah ke sekolah negeri deket rumah, means gue yang kayak kok gue sekolah di sini sih gitu kan. Terus tapi ternyata ada rencana di balik itu, karena ketika gue sembuh sudah gue kena 2005, terus gue tahun 2011 apa 2015 tuh ya, guru gue kira telepon, Cindy kamu bisa ke sekolah nggak? Ini ada adik kamu yang sama sakitnya kayak kamu. Akhirnya gue temuin. SD ini kan, sekolah SD ya? Sekolah SD. Gue temuin, terus gue kasih buku, terus guru gue juga ngobrol ke orang tuanya, karena orang tuanya tadinya tuh yang tidak percaya pengobatan medis. Itu. Terus masih nggak percaya kayak, maksudnya kanker tuh masih yang bawanya ke alternatif sana sini kayak gitu. Dan akhirnya dengan sharing kayak gitu, mereka akhirnya memutuskan untuk berobat gitu. Nah jadi gue berpikir bahwa ternyata ini toh rencananya kenapa gue harus pindah ke sekolah ini, karena belasan tahun kemudian gue akan dipanggil lagi untuk menjadi menjadi informasi, mungkin ya, menjadi sumber informasi bahwa kanker itu bisa disembuhkan kok asal diobati secara cepat dan tepat kayak gitu. Dan banyak hal, maksudnya kayak gue lebih ke yang ya udahlah nggak apa-apa, kalau gue dulu nggak sakit gue nggak akan seperti ini. Kalau gue dulu nggak sakit terus gue nggak punya cerita, gue nggak diundang sama Mas Ali kan gitu kan. Kalau gue dulu nggak sakit, gue nggak punya buku, dan gue nggak bisa melakukan hal-hal yang saat ini telah gue lakukan kayak gitu sih Mas. Dan lu tadi bilang tadi sekolah 3 tahun, pengobatan 3 tahun, tapi lu cuti sekolahnya 1 tahun. Cuti sekolah 1 tahun, artinya lu itu setahun pertama pengobatan. Yang cuti setahun tuh di awal setahun pertama, jadi memang setelah diagnosa itu lu memang cuti setahun full. Dan itu lu pengobatan tadi lu bilang 3 bulan pertama full di rumah sakit. Setelah itu kayak berobat jalan. Berobat jalan, jadi ada jadwal misalnya yang kemoterapinya 3 hari nginep di rumah sakit. 3 hari, terus nanti gue punya waktu 4 hari di rumah. Jadi gue 2 hari sekolah, yang kayak gitu-gitu sih. Itu setelah cuti tapi kan? Setelah cuti. Nah itu ketika lu masuk sekolah itu kan berarti lu masih 2 tahun nih sekolah selama masa pengobatan itu. Nah, itu badan seperti apa rasanya, dan juga sekolah anak-anak lain lihatnya gimana, karena kan masih SD juga tuh. Kalau badan, dokter pun mengakui bahwa gue sebenarnya cukup kuat, karena kalau di luar rumah sakit dilihat ya udah gue kayak anak nggak sakit aja, biasa aja gitu kan. Paling kalau efek-efek kemo tuh wajar, yang kayak memang lemes, mual, muntah kayak gitu. Tapi setelah itu gue bisa sekolah kayak biasa. Makanya gue dipindahkan ke deket rumah itu karena kan jam sekolahnya nggak terlalu banyak gitu kan. Siang udah pulang. Terus kalaupun gue tiba-tiba capek atau pusing bisa langsung dijemput. Terus makanan juga bisa dianterin terus gitu kan. Terus paling ya namanya anak SD, terus gue kan dulu botak. Terus gue awalnya pakai wig, terus gue pindah ke sekolah itu tuh kelas 4 SD awalnya, kelas 4 SD. Jadi kan gue masih punya kakak kelas 5, kelas 6 kayak gitu. Terus pernah ngerasa yang kayak kalau anak-anak bilang tuh dibully lah kayak gitu kan. Kayak kalau jalan bilang gini, awas tuh ntar wignya jatuh, yang kayak gitu-gitu kan. Terus gue kan harus pakai masker. Karena bukan gue yang menularkan, tapi karena daya tahan tubuh gue sedang nggak stabil, orang batuk pilek tuh gue bisa batuk pilek gitu. Nah kalau misalkan gue batuk pilek, hasil darah gue turun, akhirnya gue nggak bisa kemo nantinya kayak gitu. Imunnya masih rendah. Imunnya rendah. Kalau daya tahan tubuh turun, itu nggak bisa kemo. Jadi ntar mundur lagi kayak gitu kan. Jadi kayak kok pakai masker sih, mulutnya monyong ya, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya akhirnya karena terus nyokap juga kan cerita ke guru gue kayak, iya Cindy pakai wig ya Pak, soalnya kayak gini. Nah syukurnya, bukan syukur sih, maksudnya kayak
guru gue ini istrinya juga cancer gitu kan. Terus mereka bilang ke anak kelas gue kayak Cindy tuh kondisinya sekarang sama kayak istri bapak. Jadi kalau kalian ngatain Cindy sama aja kalian ngatain bapak kayak gitu. Dan dari situ teman-teman gue akhirnya mulai menerima dan gue udah mulai pede, gue pakai topi ke sekolah. Udah nggak pakai wig, karena pakai wig kan berat dan panas. Gitu. Akhirnya gue pakai topi, ya udah. Dan saat awal-awal itu lo sempet kayak bullying gitu, lo respon lo awalnya kayak gimana tuh? Diem aja. Diem, ya paling kalau ya nahan nangis, tapi gue nggak pernah mau bilang ke orang tua. Karena orang tua gue, apalagi waktu awal-awal kan sangat-sangat protektif gitu kan. Bisa-bisa gue nggak disekolahin nanti. Sementara gue tuh pengen banget sekolah. Justru tadinya tuh bokap bilang gue untuk cuti 1 tahun lagi. Tapi gue nggak mau. Gue sampai nanya ke dokter dan dokter bilang kayak, ya kalau kamu anggap bisa silahkan, tapi harus bisa menjaga diri gitu kan. Terus kayak bokap gue, emang nggak mau 1 tahun lagi? Terus enggak, orang dokter bilang aja boleh. Kayak gitu nyautin ya. Dan gue kayak kalau misalnya nanti gue ngadun, terang ada nyokap gue takut gue apa ya, ngedown kali ya. Terus kayak udahlah nggak usah sekolah lagi, ntar malah digituin kan. Jadi gue santai ya. Jadi gue tunjukin aja bahwa gue tuh happy sebenarnya di sekolah. Tapi memang terlepas dari itu sebenarnya gue happy sekolah karena kan gue juga sebenarnya anak-anak yang waktu itu butuh main. Tapi gue cuma ke rumah sakit doang kan bosen juga gitu. Kayak dia balik lagi ada yang ketinggalan. Soalnya ada yang aduh, jalur kayak angkot ya. Nah, lo kemudian seiring berjalannya waktu selama 3 tahun pengobatan itu, tahun pertama lo cuti sekolah, tahun kedua, ketiga lo sekolah gitu ya. Dan tubuh kan juga mulai semakin membaik karena setelah 3 tahun kan akhirnya lo ya alhamdulillah sembuh lah gitu ya. Nah, lo sendiri merasakan nggak sih di badan perbedaan itu, improvementnya ketika akan semakin sembuh, atau kayak apa sih rasanya? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti gitu. Iya, kalau badan terasa lah mas, karena kan awal-awalnya yang gue lemes dan segala macem, makin lama makin enak, malah kadang gue suka kebablasan, ikut main. Anak-anak yang awalnya kan masuk sekolah nggak boleh ikut olahraga dan pramuka kayak gitu. Terus akhirnya ntar udah masuk 1 tahun gue udah mulai nyolong bawa baju olahraga dari rumah gitu. Padahal kan nyokap kan nggak ngebolehin nih, cuma gue tapi memang karena dititipin ke semua guru, jadi semua guru tuh lebih ke yang yaudah sini kalau mau ikut silahkan, tapi kalau capek langsung istirahat gitu, tidak ada paksaan kayak gitu. Tapi gue justru merasakan improvementnya tuh di otak gue kayaknya deh. Gimana maksudnya? Jadi gue tuh sekolah itu kan cuma setengahnya mas dari anak-anak. Gue 3 hari atau 2 hari di rumah sakit, jadi gue sekolah 3 hari atau 2 hari doang gitu kan. Anak-anak misalnya sekolah dalam seminggu 6 sampai 5 hari, gue cuma 3 sampai 2 hari gitu. Tapi gue selalu juara kelas, gue selalu 3 besar. Dan bahkan waktu UNSD tuh gue juara umum nem ya dulu nem. Kayak gitu. Terus nomor nilai Eptanas murni. Nggak tahu kan, sebagian yang generasinya beda ya, gue inget ya. Dulu nem. Terus bokap nyokap gue tuh nating tulus menyekolahkan gue sebenarnya. Mereka tidak pernah mengharapkan gue untuk dapat nilai yang bagus, untuk dapat peringkat, apalagi lulus dengan peringkat tertinggi seperti itu. Jadi pas gue pulang bawa lembarannya, mereka tuh yang kayak, wah ini anak ternyata gue pikir di sekolah cuma biar ketemu teman kayak gitu loh. Dan kadang gue suka bercanda-canda nih sama ada bagian psikolognya. Kalau anak ada dokternya, ada bagian psikolognya. Mereka bilang kayak, yalah kan obat kemo itu bukan membasmi, mereka memperbarui sel-sel. Jadi sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru
Terus gue suka dibercandain, gitu juga sel-sel otak. Jadi otak lo tuh diperbarui terus. Terus gue kayak, berarti syukur juga ya gue kayak mau kadang kayak gitu. Tapi lu lu sendiri saat sekolah emang merasa gue pengen belajar, gue ingin elunya sendiri memang kesana juga atau emang lu pengen gue pengen dipandang teman aja kayak tadi orang tua mungkin bayangannya gitu biar dia ketemu orang teman gitu kan? Gue pengen dipandang sama anak-anak lainnya karena satu bisa dibilang beban buat gue adalah ketika nyokap gue marah di rumah, dia kata-kata yang selalu dia bilang adalah kamu tuh nggak sama mereka karena rumah gue tuh depan lapangan mas, gue dulu di lapangan tuh taekwondonya di lapangan. Jadi kalau anak-anak main kan gue pengen main gitu kan. Jadi kadang kalau nyokap pergi tuh gue lagi main tuh. Terus kan kalau dia pulang gue langsung lari masuk sementara dia udah keburu ngeliat gitu kan. Ntar marahnya kayak gitu. Kalau kecapean nanti nggak bisa kemo gitu kan. Kamu tuh nggak sama anak-anak lain gitu. Mungkin maksud dia adalah memang kondisi fisik gue tidak sama gitu. Cuma kan gue menangkapnya kenapa sih kok gue kayak dikurung, kenapa sih gue kayak dibeda-bedain gitu kan. Dan yaudah kira ketika gue diperizinkan untuk sekolah, setelah gue membuktikan bahwa gue bisa kok sama kayak anak-anak lain gitu. Jadi ada motif. Iya. ada motif. Nah setelah itu baru SMP gue mulai lagi nih ikut organisasi gitu kan. Nyokap tadinya nggak kasih juga kan karena pulangnya lebih sore dari anak-anak lain, sementara kan gue masih ada tahap pemeliharaan 5 tahun. Jadi masa pengobatan 3 tahun tadi itu ya. Nah kemudian setelah itu ada masa pemeliharaan 5 tahun. Apakah gejala itu atau sel kanker itu ternyata datang lagi atau enggak lah gitu ya. Setelah itu baru disebut survivor. Ya, betul gitu survivor. Ya. Oke. Dan selama 5 tahun masa pemeliharaan itu lo ini kan sudah remaja gitu kan. Nah artinya kayak tadi kalau kita bicara orang pada umumnya semakin dia bertambah umur faktor pikiran semakin banyak kan mempengaruhi. Nah lo dan lo juga sudah menyadari bahwa itu adalah 2 cancer yang tadinya didiagnosa gitu kan. Rasa takut, kekhawatiran ini ada lagi nggak ya atau will I jadi survivor atau enggak gitu-gitu tuh ada nggak sih dalam pikiran lo? Kalau rasa takut dia balik lagi enggak sih mas, karena gue diberi, syukurnya gue punya dokter yang memberikan pengertian, memberikan pengertian yang mudah untuk gue cerna, dalam arti gini, kanker itu bukan seperti flu yang penyakit kumatan gitu kan. Ketika lo dikatakan sebagai survivor means lo menjadi kembali menjadi orang normal, badan lo ini kembali seperti orang normal. Orang normal bisa kanker nggak? Bisa. Ketika lo tidak menjaga pola hidup dan pola makan lo, gitu. Jadi kalau gua sebenarnya takut dan khawatir itu nggak perlu. Instead of lo takut dan khawatir, lebih baik lo menjaga pola makan dan pola hidup lo. Udah itu aja. Idealnya kan begitu. Iya. Jadi. Tapi lo belum nggak ada pikiran kekhawatiran sama sekali, Mak? Enggak. Oke, amazing. Jadi betul-betul ya udah pokoknya gue jalanin aja gitu. Karena kalau waktu gue anak-anak dulu kan gue dipilih nih, bahasanya dipilih untuk menjalani hidup dengan si kanker, kayak gitu kan. Kalaupun terus akhirnya gue sudah melakukan perjalanannya, sudah berjuang, sudah dinyatakan sebagai survivor, gue sudah kembali lagi seperti orang normal. Nah di sini pilihan gue nih, gue masih mau menjaga kesehatan gue atau tidak, kayak gitu. Kalau gue sudah menjaga dan akhirnya memang dia ada lagi, ya itu kan di luar kemampuan gue. Dan itu apakah artinya sesuatu yang dalam tanda kutip tidak berhubungan sama cancer sebelumnya, karena jadi totally new? Arti gini, orang suka bilang jangan nanti orang yang udah sembuh udah jadi survivor terus kalau kamu begini nanti akhirnya kambuh loh. Nah apakah kalau kambuh itu kan artinya muncul lagi yang lama gitu kan?
Nah, Kalau apa ya? Ini gue bicara yang gue tahu aja ya. iya iya. Ya, jadi kalau yang setahu gue sih justru ada sebenarnya namanya itu second malignant. Itu cancer kedua yang disebabkan karena pengobatan cancer yang sebelumnya. Sebagai side effect itu maksudnya atau bukan? Iya, side effect tapi yang long term mungkin ya, bisa dibilang seperti itu karena memang ada, ini nggak bisa dipungkiri memang ada, tapi memang kecil tapi ada. Kemungkinannya memang kecil tapi ada gitu. Jadi misalnya sebelumnya dia leukemia, terus dia sudah survivor sembuh dan segala macam, 10 tahun lagi akhirnya dia mungkin larinya ke kemarin tuh ada temen gue dia leukemia, terus larinya ke hati, kayak gitu. Gue juga sebenarnya muncul jadi cancer di hati gitu maksudnya. Iya. Dan gue juga sebenarnya kurang paham sih gimana teknis dan segala macamnya. Cuma yang gue tahu ada namanya second malignant kayak gitu. Dan itu dia bisa dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun. Nah, gue waktu itu temen gue ini timbulnya itu dalam 10 tahun itu kan, means mendekati gue juga 10 tahun gue selesai pengobatan tahun 2019 kemarin. Jadi kan gue selesai pengobatan awal 2009, kan gue akhir 2005 sampai awal 2009. Terus 2019 kemarin gue kayak ada nggak nih kayak gitu. Terus kayak lebih ke yang nggak takut berlebih, cuma ya bertanya-tanya kayak ada nggak nih gitu. Tapi udah lewat juga ya udah gitu. Sekarang tahun 2020. Sekarang tahun Kita rekaman 2020. ini bulan Agustus Bulan 2020. Oke. Nah sekarang menjalani hidup setelah menjadi resmi survivor lah gitu ya. Nah, jadi sudah melewati masa pemeliharaan 5 tahun tadi juga, kemudian jadi survivor. Seperti apa orang masih suka kalau orang yang tahu lu kan termasuk orang yang share juga, lu terbuka bahwa lu adalah survivor gitu. Nah, kan nggak semua orang seperti itu. Nah, ketika ada orang yang ketika lu share gitu, ada nggak orang yang responnya apakah ada yang negatif juga atau kayak gimana sih pada umumnya lah gitu? Pada umumnya sebenarnya lebih banyak respon positif, lebih banyak respon positif. Mereka jadi lebih paham bahwa oh kanker itu bisa sembuh. Menurut gua dengan setiap gua ketemu orang, dia punya akhirnya dia punya pemikiran seperti itu, menurut gue tuh sudah cukup banget gitu loh. Maksudnya kayak satu hari satu orang yang akhirnya berpikir kanker bisa sembuh, menurut gue tuh udah cukup banget respon seperti itu. Tapi di sisi lain yang gue sadari di usia sekarang ternyata ada juga respon negatif. Respon negatifnya apa? Dalam hal pemilihan pasangan. Kayak gitu. Pemilihan pasangan. Maksudnya kayak nyambungnya kemana nih? Akhirnya gue menemukan fakta-fakta bahwa ada beberapa golongan orang yang masih berpikiran bahwa kanker pada anak adalah penyakit menurun. Dan akhirnya survivor seperti gue dan teman-teman tidak laku. Maaf, gue boleh nggak nanya nih, apakah lu mengalaminya juga atau? Pernah mengalami dan pernah mendengar cerita true story-nya. Kalau gue kan mengalami hal yang masih gue kira-kira. Maksudnya gue mengira-ngira bahwa kayaknya dia nggak jadi mau sama gue gara-gara itu gitu. Kalau gue kan masih mengira-ngira. Tapi gue pernah mendengar cerita langsung. Jadi ada perempuan, dia survivor cancer, dia sama katakanlah pacarnya udah pacaran, udah mau ke jenjang yang lebih serius. Ketika si orang tua laki-lakinya ini tahu bahwa si perempuannya ini survivor cancer, orang tuanya bilang jangan nikah sama orang yang pernah kanker, nanti anaknya kanker juga. Terus gue kayak
masih segitunya ternyata pemikiran orang gitu. Dan gue waktu itu cerita sama temen gue di Movie Maker, terus dia ngomong gini, lo tau nggak selama lo cerita gue berpikir apa, kata dia gitu. Gue berpikir kalau ini ada dalam sebuah film, kata dia. Katakanlah akhirnya si anaknya ini kan nggak jadi menikah sama si survivor cancer ini kan. Saya kira si survivor cancer ini menikah sama laki-laki lain, punya anak sehat walafiat. Terus akhirnya si laki-laki ini menikah dengan perempuan yang tidak pernah kanker, namun akhirnya anaknya kanker. Terus kata temen gue gini, kira-kira naskahnya, skripnya, kata-kata penyesalan seperti apa yang ibu ini katakan kepada Tuhan? Gue langsung kayak, wah iya ya. Dan gue dari situ belajar bahwa gue nggak, bukan dalam hal ini doang, tapi di hal-hal lain untuk tidak menjengkali nasib orang. Maksudnya menjengkali kayak, ya si ibu tadi bilang jangan menikah sama orang yang pernah kanker, ntar anaknya kanker juga gitu. Karena lo nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu kan. Yang lo cegah-cegah, ternyata kejadiannya sama lo gimana, kan kayak gitu. Sekarang gini, kita ada platform, kita ngobrol di sini gitu ya. Bisa jadi, atau gue mau bilang sangat mungkin, bukan si ibu itu aja yang punya pikiran kayak gitu, jangan-jangan kan? Betul. Menurut gue ini bagian yang penting, bagian dari kita mengedukasi masyarakat juga. So sebenarnya yang benar kayak gimana sih untuk orang yang berpikiran seperti itu? Kalau dari kita tadi ngobrol, itu tuh sebenarnya nggak benar gitu kan? Iya. Nah, kenapa itu nggak benar? Gitu. Karena gini, kalau gue, dokter gue sendiri bilang, terus waktu itu gue pernah ikut seminar, ada dokter berkata demikian rupa juga. Dan gue sempat ngobrol juga sama Kak Denada yang dia pengobatannya di Singapura. Bahkan dokter di Singapura juga bilang, mungkin memang seperti ini teorinya. Jadi kanker pada anak itu 4 hal. Bukan penyakit menular, bukan penyakit menurun, tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, dan tidak dapat dicegah. Makanya dari situ gue selalu bilang, dari situ gue menyimpulkan bahwa ya gue memang dipilih untuk sakit kanker. Karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Kalau untuk anak-anak, karena ada anak-anak baru 9 bulan udah cancer, kita kan nggak tahu dari mana. Bahkan dokter gue pernah ada orang tua muda bilang konsultasi bagaimana cara mencegah supaya anaknya sehat walafiat. Memang semua orang tua maunya anaknya sehat walafiat gitu kan. Tapi dokter gue bilang gini, ibu, berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mencegah nih si babynya, ibaratnya menjadi garansi jaminan ketika dia lahir, bahkan sampai dia umur dewasa tidak dikatakan kanker, itu nggak bisa. Ketika Tuhan sudah memilih dia untuk kanker, ya karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara pasti. Untuk anak-anak ya, artinya untuk orang dewasa masih bisa dicegah gitu. Artinya gitu ya. Oke. Dan tidak menurun tadi itu yang tidak menurun dan tidak menular. Dan tidak menular. Dan apakah itu untuk anak-anak tadi itu kan spesifik banget? Apakah kalau untuk orang dewasa itu sejauh yang lu tahu atau lu nggak tahu? Sejauh yang gue tahu, seharusnya untuk orang dewasa juga kanker itu tidak menular. Gitu. Bukan penyakit menular gitu. Bukan penyakit menular. Ya. Oke. Dan menurut gue ini sangat penting juga agar ya tadi untuk menghancurkan stigma seperti tadi. Betul. Gitu kan. Karena memang sekarang gue juga kan punya komunitas para survivor nih, yang memang kita dulunya anak-anaknya pernah cancer, akhirnya kita punya komunitas. Memang sekarang fokus kita adalah awareness untuk masyarakat pada umumnya kayak gitu. Karena kalau gue pernah ditanya sih sama ada produser, dia tanya, Mbak Cindy takut nggak sih mengalami penolakan karena kan stigma masyarakat masih seperti ini gitu. Bahkan dia sendiri yang menyadari bahwa stigma masyarakat masih seperti ini tanpa gue pernah cerita kayak gitu. Berarti kan dia memang mengalami dong di lingkungannya, iya nggak sih? Nah terus dia bilang, kalau gue tuh lebih yang santai, lebih ke yang enggak,
Karena gue justru bersyukur ketika orang menolak gue karena hal itu. Jadi gue nggak perlu repot-repot hidup sama orang yang pemikirannya demikian. Ya, lebih Iya kan? baik tahu di awal lah gitu. Betul. Nah, terus ya kayak gitu. Nah, disinilah kita menyadari bahwa gue menyadari bahwa tapi nggak semua orang pemikirannya dan mentalnya mungkin sama kayak gue. Kalau gue mungkin kayak ya udah kalau lo nggak mau sama gue kayak gitu kan. Itu kan kenyataannya nggak kayak gitu juga gitu. Tapi kan ada orang yang sampai kepikiran, sampai akhirnya rendah diri, sampai akhirnya malu untuk kembali lagi ke ke lingkup sosial gitu. Karena kayak yang tadi Mas Ali bilang, kenapa gue memilih untuk berkontribusi dan memilih untuk kasarnya memamerkan bahwa gue adalah survivor di saat nggak semua orang mau mengakui dirinya sebagai survivor. Bahkan ada yang menutupi dirinya bahwa ya udahlah yang penting gue selesai pengobatan. Orang-orang nggak perlu tahu kalau gue dulu pernah sakit. Nah karena itu mereka nggak siap untuk kembali ke masyarakat dan nggak siap untuk menerima stigma-stigma tersebut kayak gitu. Dan sekarang yang lo lakukan jadi apa? Lo aktif di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Onkologi Anak Indonesia. Terus di bawah, jadi di yayasannya itu kan pendirinya tuh para ibu-ibu yang dulu anaknya sakit terus sekarang sembuh. Jadi ucapan syukur mereka adalah dengan membuat yayasan itu kayak gitu. Nah terus sekarang kita di bawah naungan yayasannya itu kita bikin komunitas namanya Cancer Buster Community. Itulah Cancer Buster Community. Itulah komunitas para penyintas kanker anak. Jadi orang-orang yang mungkin sudah agak lebih dewasa tapi saat mereka anak-anak mereka pernah kanker. Pernah cancer juga. Dan lo kan pernah cerita sama gue dulu juga bahwa ya yang lo lakukan ini, dan gue pun melihat lo sebagai orang yang punya apa ya, kayak bahasa ini panggilan gitu ya. Ya untuk kembali ke kontribusi mensupport anak-anak yang juga mungkin masih mengalami apa yang dulu lu pernah alami gitu kan. Dan apakah ini sesuatu yang ingin terus lu jalankan ke depannya, karena lu kan punya pilihan melakukan berbagai macam hal kalau lu mau gitu. Tapi apakah ke depannya ini akan tetap jadi fokus lu juga untuk supporting anak-anak yang dan saat lu ketemu sama mereka itu anak-anak yang masih didiagnosa atau mungkin orang tuanya gitu ya, apa mungkin yang paling sering lo temukan gitu? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin paling sering lo temukan atau paling sering lo rasakan saat lo ketemu dengan pasien atau orang tua pasien gitu? Gue selalu merasa setiap gue ketemu sama mereka tuh gue bertukar energi positif. Jadi bertukar tuh nggak satu arah gitu loh Mas. Nggak cuma gue yang memberikan mereka semangat, nggak cuma gue yang sharing ke mereka, tapi dengan mendengarkan sharing mereka lagi, menjadi bahasanya menjadi telinga dan pundak untuk mereka. Justru di situ gue juga terisi kembali kayak gitu kan. Kayak misalnya gue pernah ketemu anak, terus gue tanya, ya kamu mau apa? Terus dengan polosnya mereka jawab, aku mau jalan. Terus gue kayak ternyata keinginan mereka tuh sesimpel itu loh. Sama halnya kayak gue dulu, gue cuma pengen sembuh dulu. Gue cuma pengen sembuh biar gue bisa main, biar gue bisa sekolah kayak gitu kan. Tapi ya namanya manusia, terus gue udah mulai dewasa, keinginan duniawi gue jadi semakin banyak. Tapi dengan gue kembali mendengar hal-hal seperti itu, bikin gue balik lagi kayak, ayolah Sin gitu kan. Apa sih yang lo kejar? Dulu lo pengen sembuh, lo mau gitu kan. Dulu lo mau sembuh, sekarang lo udah sembuh kayak gitu kan. Terus kayak yang dengan pertama itu dengan gue bertukar dengan mereka, terus dengan gue menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka kasih feedback bahwa terima kasih ya, maksudnya cuma dengan sebatas makasih ya Kak, saya jadi percaya kalau anak saya bisa sembuh. Itu gue ngerasa wah, hidup gue nih benar-benar dipakai banget nih sama si pencipta kayak gitu. Karena doa gue selalu itu. Setiap pagi gue selalu berdoa, pakai gue. Karena gue ngerasa kayak
gue pernah dari yayasan ke kampus naik ojek. Tukang ojeknya nanya, mbak kerja di situ, itu yayasan apa? Gue cerita yayasan kanker. Kenapa di situ? Karena saya dulu pernah kayak gini. Terus tukang ojeknya nanya gini, mbak pernah bertanya-tanya nggak, dari sekian banyak orang yang sakit kanker, kenapa mbak doang yang sembuh? Wow, gue tengah hari bolong ditanya kayak gitu sama tukang ojek, dan gue ngerasa kayak kalau gue nggak berguna, nggak bermakna buat orang lain, kayak pencipta juga kayak wah ngapain lo gitu gak sih? Kayak dari ya benar, maksud gue itu dia teguran yang sampai sekarang masih gue inget. Sekian banyak loh yang akhirnya pergi begitu aja karena si kanker ini, sementara gue dikasih kesempatan. Masa gue cuma buat diri gue sendiri. Gue berpikir bahwa enggak, nih berarti sehatnya ini bukan semata-mata dikasih buat gue doang. Gitu. Dan datang di saat-saat yang sama sekali nggak disangka-sangka. Ya. Wow. Gue punya mungkin 1-2 pertanyaan yang sebetulnya template pertanyaan ini. Tapi gue suka nanyain karena setiap orang kan punya journey-nya sendiri-sendiri, sehingga responnya pun bisa sangat bermacam-macam gitu. Pertama soal kegagalan. Kegagalan, kita semua pernah mengalami berbagai macam kegagalan. Kalau lu sendiri, gue tanpa mau berasumsi jawaban itu pasti berhubungan dengan cancer gitu. Jadi gue mau nanya sama lo tanpa asumsi apa-apa, kegagalan apa sih yang pernah lo alami yang membuat lo sangat down gitu? Ada nggak yang kalau yang bisa lo ingat gitu? Dimana lo merasa paling down gitu? Kegagalan apa ya? Kalau untuk cancer kayaknya nggak ada ya, maksudnya kayak nggak ada. Tapi gue mungkin ini bisa dibilang suatu kegagalan karena balik lagi kayak ke awal dari SD tuh gue emang suka sekolah. Saya kira gue SMP sekolah dan segala macam. Terus gue kita kan kalau ibaratnya pernah menang, maunya menang mulu kan mas. Nah terus saya kira gue waktu SD NEM gue tertinggi. Saya kira gue masuk SMP favorit dan segala macam. Terus UN gue udah, wah gue bisa nih gitu kan, Terus akhirnya waktu itu gue zaman gue tuh udah ada kunci jawaban. Tapi gue nggak mau. Terus gue kayak, enggak, gue bisa gitu kan. Tapi hasilnya NEM gue di bawah anak-anak yang pakai kunci jawaban. Wah di situ gue nangis, nangisnya gue nggak terima. Gue kayak kan waktu itu om gue yang ngambil pengumumannya. Terus om gue tuh sampai bingung, kenapa nangis? Ini bagus katanya gitu kan. Tapi aku nggak mau karena aku jujur, karena aku ini kayak gitu kan. Terus kata om gini, Dek, nggak semua yang kamu idealkan itu ideal juga bagi orang-orang. Maksudnya kalau kamu jujur, kalau kamu berusaha, kamu pasti akan ini. Enggak selalu. Memang idealnya kan seperti itu ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya sih pasti baik. Tapi dan yang gua tangkep hasilnya baik, tapi nggak saat itu doang. Tapi nggak mesti saat itu gitu loh. Bisa hasilnya baik tapi di kemudian hari. Karena gue akhirnya, karena teman-teman gue NEM-nya tinggi-tinggi, mereka masuk negeri, udahlah gue ambil sekolah pariwisata. Akhirnya gue ambil sekolah pariwisata swasta. Dan gue bisa berprestasi lagi akhirnya di situ, kayak gitu kan. Dan dari situ makanya gue akhirnya kerja dulu 1 tahun, terus baru gue kuliah. Dan ya itu akhirnya gue merasa bahwa oh mungkin memang ini jalannya. Kalau mungkin dulu NEM gue bagus, mungkin gue SMA, mungkin gue
nggak bisa langsung kerja kayak sekarang gitu, karena gue dulu ngerasain yang teman-teman gue masih sekolah tapi gue udah bisa kesana kesini pakai duit sendiri yang kayak gitu kan. Terus gue bisa dibilang cukup mandiri secara finansial dan oh ya udahlah, mungkin memang jalannya seperti ini kayak gitu. Tapi dari situ gue belajar bahwa ketika lo gagal kan pilihannya adalah lo masih mau nangis-nangis terus atau akhirnya lo cari jalan lain biar lo bisa berhasil, gitu gak sih? Karena kalau gue gagal nih, gue udah gagal nih, gue di bawah teman-temanku, tapi gue masih ngikutin mereka akhirnya. Gue masih ikut mereka kayak SMA lagi, terus nanti UN-nya yang pakai kayak gitu-gitu lagi, kayak udah nggak sehat. Akhirnya gue cari jalan gue lagi, gue bisa berkembang di mana nih, kayak gitu. Karena gue di SMK gue ujiannya bukan ujian yang pakai kunci gitu, ujiannya gue praktek. Ujiannya kan praktek kan di depan asesornya gitu. Lo mau curang kayak gimana kalau lo praktek ditontonin kan gitu. Kira gue ya udahlah. Menarik. Kalau tadi bicara kegagalan, sekarang bicara soal sukses. Pemahaman lo mengenai sukses yang lo pahami sekarang sama yang lo pahami dulu saat lo masih lebih muda, sekarang juga masih muda tapi dulu ada perubahan nggak? Kalau flashback sebentar. Sukses. Harusnya sih ada, dan sepertinya sih ada. Kalau mungkin gue dulu kalau anak-anaknya ngerasa sukses adalah ketika gue sukses, ketika diri gue sukses. Tapi kalau buat gue sekarang sukses, berhasil adalah ketika apa yang lo lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Saat itu lo merasa sukses? Yes. Ya gue bisa bilang kayak suksesnya gue tuh bukan gue sekali gue sukses nih gitu. Kalau mungkin penulis boom, bukunya laris manis, banyak ya sukses gitu. Justru kesuksesan gue adalah ketika ada yang baca buku gue dan mereka say thanks dengan, Kak, aku udah baca bukunya, akhirnya aku merasakan bahwa hidup tuh seperti ini, aku lebih bersyukur kayak gini. Itu kesuksesan gue sebagai penulis. Lebih banyak yang pembaca buku lo, apakah kalau dari yang lo tahu gitu maksud gue? Apakah lebih banyak mereka yang baik pasien ataupun keluarga pasien atau lebih luas? Mungkin 60-40. 60 yang pasien dan orang tua, justru banyak juga yang tidak dalam ranah perkankeran itu kayak gitu. Gue termasuk orang yang membaca bukunya dan alhamdulillah dan insya Allah bukan termasuk orang yang terkena maupun keluarga itu ya, mudah-mudahan insya Allah gitu, amin. Dan ini pun buku yang amat sangat luar biasa keren. Gue ada kesempatan sekarang, gue pernah menyampaikan sama lo dan gue mau menyampaikan lagi itu, say thank you juga lo menulis buku ini karena menurut gue ini pembelajaran buat siapapun juga. Gue ada satu pertanyaan lagi nih. Apa, Mas? Kalau gue lihat ini pertanyaannya kayaknya agak nyeleneh sedikit. Gue ngelihat lo di Instagram itu lo nggak ada profile picture-nya ya. Gue tuh sampai mikir ini nih Cindy ini lupa masang profile picture atau sengaja, tapi kok kayaknya kalau lupa kayaknya nggak mungkin. Masa atau lupa bertahun-tahun ya? Gue memang sengaja tidak sengaja tidak pakai profile picture di hampir semua sosial media gue. Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp juga tadinya nggak pakai. Cuma karena WhatsApp kan lebih ke kontak ya, biar orang lebih gampang kenal atau apa. Karena menurut gue profile picture itu first impression orang ngelihat kita, gitu Mas. Dan gue masih gue nggak mau menonjolkan. Contoh misalkan gue pasang profile picture ketika gue jadi pembicara gitu, tapi gue kan nggak melulu itu gitu loh.
Gitu. Jadi ketika lo pengen tahu gue ya lo lihat aja feeds Instagram gue, atau lo lihat aja isi Facebook gue gitu. Karena itu pun gue terapkan ke orang lain, maksudnya kayak kalau orang, contoh misalkan teman gue ada yang mau minta dikenalin gitu kan, ini dong, coba dong kirim fotonya gitu. Gue nggak mau kirimin satu foto, kayak lo lihat aja Instagramnya dan lo nilai sendiri gitu. Karena kan foto itu kan merepresentasikan seseorang ya. Takutnya gue salah kirim, gue kirim dia yang misalkan lagi terlihatnya kayaknya orangnya selengean deh gitu kan, padahal sebenarnya nggak juga. Kalau lo lihat foto yang lain dia juga ada yang lebih ini kayak gitu sih. Kayak gue nggak pakai profile picture. Ada nggak yang nanya itu selain gue, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Pernah ada teman gue. Ada teman gue kayak, kok lo nggak pakai ini? Kayak nggak lah, gue bilang gitu kan. Karena itu kan ntar first impression orang ke gue gitu kan. Jadi kayak lo mau nilai banyak ya lo lihat sendiri kayak gitu. Gue penasaran, dari waktu itu gue pengen nanya sama lo soalnya. Tapi sekali lagi, ini kita endingnya pertanyaan yang agak jelas nih, tapi gue jujur gue sekali lagi thank you banget udah datang ke sini. Terima kasih udah sharing. Again gue dapat pembelajaran baru dari lo, dan gue yakin semua yang nonton juga dan mendengarkan juga bisa mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan mudah-mudahan juga dimanfaatkan. Ya kan. Nah, buat lo yang mau tahu lebih banyak mengenai sini, lo juga bisa lihat kalau lo nonton ini di YouTube, karena ini ada di Spotify juga. Nah, kalau di YouTube, lo lihat ke bawah di bagian description, lo bisa ngeliat info mengenai sini juga, Instagramnya juga di mana. Memang nggak ada profile picture-nya, jadi kalau lo lihat, loh ini bener nggak sih akunnya, itu bener. Gitu. Justru yang bener adalah yang nggak ada profile picture-nya. Nah, dan kalau lo mau tahu lebih banyak, nanti lo bisa lihat mengenai buku ini juga, Nama Tengahku Mukjizat, versi bahasa Indonesia, dan juga sekarang ada versi bahasa Inggrisnya juga ya. So sekali lagi thank you so much sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya dan datang 1 jam lebih awal sebelum interview dimulai. Lalu ini gue buka semua, gue kaget. So terima kasih banyak. Thank you so much. Dan buat teman-teman semua juga, men, jangan lupa komen, like, subscribe. Anyway, jadi setiap kali ada video baru juga dapat notifikasi juga. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Thank you Mas Ali.